Kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang terus hidup di dalam kami, Allah yang terus hidup bersama kami, Allah yang terus hidup beserta dengan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau sudah curahkan melalui Yesus Kristus anak-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Kau telah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kalau Yesus saja sudah menyerahkan nyawanya bagi kami, apakah lagi yang tidak Kau berikan bagi kami Tuhan? Semua akan Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih karunia yang besar. Terima kasih buat kebesaran kasih setia-Mu bagi kami Tuhan, yang tak pernah habis buat kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah nama Tuhan sendiri dibesarkan, dipermuliakan dalam hidup kami. Dan sekarang ketika kami dengar firman Tuhan, bekerjalah di tengah kami Tuhan. Alirkan kehidupan-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan yang hidup, alirkan kehidupan-Mu di tengah-tengah kami dan hidupkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman-Mu akan menghasilkan buah 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah, ajarlah kami, wahyukan firman-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Hari ini saya mau melanjutkan membahas surat Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat 29. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-14. Jadi hari ini kita lanjutkan ayat 15 sampai ayat 29. Judul firman Tuhan hari ini adalah Taurat versus janji. Kita sudah belajar Taurat versus Injil, Taurat versus iman, dan sekarang Taurat versus janji. Karena sepanjang surat Galatia, Rasul Paulus ingin mengembalikan jemaat di Galatia kepada Yesus Kristus, ya saudara, sehingga mereka tidak beralih kembali kepada Taurat, karena mereka sudah menerima Yesus dan mereka mau kembali kepada Taurat. Galatia pasal 3 ayat 15 ayat sampai 29, saya membacakan dengan cepat buat saudara, dan saudara mengikutinya dengan baik-baik. Ayat 15 mulai, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ayat 20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang kepada kita, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus.
karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara boleh catat, prinsip pertama yang saya ingin sampaikan dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa hukum Taurat tidak dapat dan tidak boleh membatalkan atau menambahi wasiat atau janji yang telah memiliki kekuatan hukum. Hukum Taurat tidak dapat dan tidak boleh membatalkan atau menambahi wasiat atau janji yang telah memiliki kekuatan hukum. Saya ulangi sekali lagi, hukum Taurat tidak dapat dan tidak boleh membatalkan atau menambahi wasiat atau janji yang telah memiliki kekuatan hukum. Ketika kita membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Di sini sebetulnya Rasul Paulus sedang bicara mengenai istilah hukum, saudara-saudara. Sebuah wasiat atau sebuah surat perjanjian yang telah disahkan, telah diketok palunya, saudara-saudara, maka itu sah dan berkekuatan hukum. Kalau saudara pernah nonton acara-acara di pengadilan, setelah mahkamah hakim, setelah hakim memutuskan vonisnya, maka dia akan berkata, ini adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum. Nah, kalau sudah disahkan, itu namanya memiliki kekuatan hukum. Dan suatu surat yang memiliki kekuatan hukum atau yang berkekuatan hukum, itu tidak bisa dibatalkan, tidak boleh dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun juga. Bahkan presiden pun tidak bisa membatalkan atau menambahi atau mengutak-atik suatu perkara yang sudah disahkan oleh hukum, saudara-saudara. Itu namanya suratnya atau wasiatnya berkekuatan hukum. Inilah Rasul Paulus yang Rasul Paulus maksudkan, bahwa janji Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya itu telah disahkan, saudara-saudara, sudah diketok palunya, dan itu sah dan memiliki kekuatan hukum. Ya saudara-saudara, kekuatan hukum Allah yang mengetok palunya adalah hakim di atas segala hakim. Namanya Allah semesta alam, saudara-saudara. Ketika dia memberikan janjinya kepada Abraham dan keturunannya, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, maka janjinya itu telah disahkan oleh Allah Bapa, saudara-saudara. Dan sebuah janji yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum, dan karena itu tidak bisa dibatalkan, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh juga ditambah-tambahi, saudara-saudara. Nah, kita orang-orang yang hidup di dalam janji, kita orang-orang yang lahir baru, percaya karena janji, hidup karena janji, kita ini memiliki surat berkekuatan hukum bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan itu sah dan berkekuatan hukum. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya, tidak ada seorang pun yang boleh menambahi atau menguranginya. Kita adalah anak Allah sekarang dan sampai selamanya. Titik, saudara-saudara. Dan itu sah, itu berkekuatan hukum, tidak bisa dibatalkan, tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga. Semua orang tidak bisa membatalkan itu, semua orang tidak boleh membatalkan itu. Kalau saudara-saudara atau kalau semua orang Kristen memahami prinsip hukum ini, bahwa surat itu sudah berkekuatan hukum, maka kita tahu itu harus dilaksanakan.
Yang namanya surat, kalau sudah berkekuatan hukum, maka semua makhluk yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakannya, dia harus melaksanakannya. Karena kalau tidak melaksanakannya, dia melanggar hukum. Itu sebabnya Paulus berusaha memberikan penjelasan kepada jemaat di Galatia bahwa kamu itu hidup karena janji, bukan karena hukum Taurat. Dan kamu disahkan, kamu memiliki kekuatan hukum. Janji itu telah disahkan dan memiliki kekuatan hukum, tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat, saudara. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga, termasuk oleh hukum Taurat. Apalagi hukum Taurat. Hukum Taurat itu baru muncul 430 tahun kemudian, Rasul Paulus berkata. Janjinya sudah 430 tahun lebih awal. Hukum Taurat baru muncul 430 tahun kemudian setelah janji disahkan. Mana mungkin hukum Taurat bisa membatalkan janji? Tidak mungkin. Dan itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Galatia, ngapain kamu kembali kepada Taurat? Ngapain? Kamu sudah diselamatkan karena janji. Kamu sudah diselamatkan karena percaya kepada janji. Lalu mengapa sekarang kamu mau diselamatkan oleh usaha kamu sendiri? Kamu mau berusaha lagi untuk mempertahankan keselamatan. Kamu sudah disahkan dan suratnya berkekuatan hukum. Itu tidak bisa dibatalkan oleh usaha kamu. Jangan sampai usaha kamu yang kemungkinan itu akan gagal bisa membatalkan janji yang telah disahkan oleh Allah. Itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Sahnya janji itu berkekuatan hukum, tidak bisa dibatalkan, tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga, termasuk oleh hukum Taurat, termasuk oleh kamu. Nggak bisa. Kamu baru muncul berapa ribu tahun kemudian setelah janji itu disahkan. Hukum Taurat baru muncul 430 tahun kemudian. Kamu baru muncul ribuan tahun kemudian. Bagaimana mungkin kamu bisa membatalkan janji yang telah disahkan oleh Tuhan kepada Abraham? Tidak mungkin. Dan itu sebabnya saudara-saudara, pastikan saudara tahu engkau adalah anak Allah sekarang dan sampai selamanya, dan itu engkau terima bukan karena usahamu, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena usahamu, karena semua itu adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kau terima hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi saudara harus pastikan itu. Karena beberapa orang hamba Tuhan dengan berani mengatakan kita bisa kehilangan keselamatan. Baca Alkitab dengan baik-baik. Yohanes pasal 6, Yesus berkata dengan terus terang, dengan tegas dia bilang, semua yang telah Bapa berikan kepadaku tidak akan kubuang. Tidak akan kubuang. Apa artinya? Semua saudara yang sudah datang kepada Kristus tidak akan dibuang oleh Kristus. Dan bahkan Yesus berkata, semua yang telah diberikan Bapa kepadaku ada di dalam tanganku dan tidak bisa direbut oleh siapapun. Tidak bisa direbut oleh siapapun. Lalu Yesus berkata, karena Bapa itu yang memberikannya kepadaku lebih besar dari apapun juga. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Yesus, kita menjadi selamat, kita lahir baru oleh Dia. Kita ada di dalam genggaman Yesus, kita ada di dalam genggaman Bapa, dan Yesus berkata, tidak ada yang akan bisa merebut mereka dari tanganku. Karena Bapa yang memberikannya adalah lebih besar dari apapun juga. Siapa yang bisa merebut saudara dari tangan Yesus? Apakah saudara pikir iblis bisa merebut saudara dari tangan Yesus? Tidak mungkin. Tangan Tuhan lebih besar daripada iblis. Tangan Tuhan lebih kuat daripada iblis. Bahkan kalau saudara ada di tangan Yesus, saudara berusaha keluar pun nggak bisa. Maafkan saya harus mengecewakan saudara. Saudara mau kabur kemana? Saudara mau lari kemana? Nggak bakal bisa. Karena Tuhan telah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa berebut engkau dari tanganku. Termasuk saudara kalau mau lari pun nggak bisa. Karena Yesus berkata, orang yang telah datang kepadaku tidak akan kubuang, tapi akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oh haleluya. Begitu pastinya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Begitu sahnya kekuatan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga, tidak boleh dibatalkan oleh apapun juga. Keselamatan kita yang berdasarkan janji itu telah disahkan ribuan tahun yang lalu, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, olehmu dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji telah sah. Karena itu semua orang yang datang kepada Yesus memasuki atau berhak memiliki atau mewarisi wasiat yang telah berkekuatan hukum itu. Semua saudara lahir di Indonesia punya akte lahir dong. Itu berkekuatan hukum. Nggak ada yang bisa membatalkan. Itu sah secara hukum. Tertulis di situ. Eko anak siapa? Siapa? Sawijo. Itu pasti ayahnya kan? Ibunya Rumiati. Ditulis di situ, sah. Eko adalah anak Sawijo dan Rumiati. Itu berkekuatan hukum. Nggak ada yang bisa membatalkan. Nggak ada yang bisa menambahi atau menguranginya. Nggak bisa. Itu sudah disahkan oleh negara dan berkekuatan hukum, saudara-saudara. Kalau saudara mengerti istilah hukum ini, maka saudara akan tahu pasti betapa kokohnya keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara. Tidak ada yang bisa dibuang. Tidak ada yang akan kubuang, kata Yesus. Jadi Yesus tidak akan membuang saudara, dan kalau ada yang mau merebut saudara dari tangan Yesus, tidak ada yang bisa. Bahkan dirimu sendiri tidak bisa keluar dari sana, karena sudah ada di dalam tangan Yesus, dan Yesus memegang saudara dengan sangat erat. Kalau saudara masih mau kabur-kaburan, saudara masih mau lari-larian, silakan bereksperimen. Ayo kita lihat sampai kemana saudara bisa kabur dari Tuhan, sampai kemana saudara bisa lari dari Tuhan. Daud berkata, kemanakah aku bisa pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Aku ke gunung, engkau di sana. Aku kemana lagi? Udah lebih gampang nyanyiin aja dah supaya hafal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, sampai dia mendaki ke langit. Namun engkau ada di sana. Bagi saudara-saudara yang sedang ada di langit kabur-kaburan dari Tuhan, lebih baik engkau cepat kembali karena Tuhan pun ada di sana. Engkau tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Aku terbang dengan sayap fajar. Apa? Jauh ke ujung bumi. Saudara yang ada di ujung bumi lagi kabur. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Cuma masalah waktu, engkau akan kembali mendekat kepada Tuhan. Gak bisa kabur. Mau kabur kemana? Balik lagi. Burung bangau boleh terbang kemana-mana, akhirnya pulang ke kandang, saudara. Burung bangau aja tahu pulang ke kandang, apalagi orang Kristen. Jadi saudara gak bisa kabur dari Tuhan. Saudara gak bisa lari dari Tuhan. Tuhan memegang engkau dengan erat. Kalau engkau sudah ada di tangan Tuhan, maafkan, engkau tidak bisa kembali. Engkau tidak bisa kabur. Dan tidak ada oknum yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan itu bersifat pasti, kokoh, kuat, tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Karena keselamatan itu bukan berdasarkan kita, bukan berdasarkan usaha kita, bukan berdasarkan hukum Taurat yang kita lakukan, tapi berdasarkan janji. Lalu Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, apa yang ditentukan Allah itu berasal dari janji, bukan Taurat. Perhatikan baik-baik saudara, apa yang ditentukan Allah berasal dari janji. Apa yang ditetapkan Allah berasal dari janji, bukan Taurat. Taurat berbicara tentang semua keinginan kita,
semua yang kita kerjakan, semua usaha kita untuk menjadi baik, untuk menjadi benar, untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, itulah Taurat. Itu sebabnya selama saudara masih berkeinginan, masih berusaha untuk menjadi baik, untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan biarin aja. Saudara usaha kedebak, kan akhirnya gagal juga saudara. Sampai sekali waktu saudara sadar, ternyata nggak bisa. Taurat tidak menghidupkan saudara. Apa yang ditentukan Allah berasal dari janji. Allah telah menentukan bahwa gereja sebagai mempelai Kristus akan hidup tanpa cacat celah. Betul saudara? Tidak berkerut, tidak bercela. Nah, apa yang ditentukan Allah itu berasal dari janji. Tolong dipahami, bukan dari Taurat. Ketika Allah menentukan kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu janji, bukan Taurat. Itu bukan sesuatu yang harus engkau usahakan. Itu sesuatu yang harus engkau percayai dan terima. Karena itu janji. Dan dari janji itulah muncul kasih karunia. Bukan dari Taurat. Taurat tidak akan pernah mengeluarkan kasih karunia. Taurat tidak akan pernah memunculkan kasih karunia. Tapi janji memunculkan kasih karunia. Ketika saya membaca Yohanes pasal 4, Tuhan berkata kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, dia berkata, berikan aku minum. Yesus minta minum. Lalu orang Samaria berkata, perempuan Samaria berkata, Tuhan, engkau orang Yahudi, kenapa minta minum sama aku orang Samaria? Karena orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul. Lalu Yesus berkata, kalau engkau mengenal kasih karunia Allah dan engkau mengenal siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya. Ketika saya membaca itu, tiba-tiba saya paham bahwa ketika Tuhan menentukan, ketika Tuhan meminta, artinya dia berjanji, dia ingin memberikan. Makanya Yesus bilang, kalau engkau mengenal kasih karunia Allah, kalau engkau mengenal siapa yang berkata kepadamu, beri aku minum, kamu akan meminta kepadanya. Nah, kita ini saudara, maaf, kita ini kurang mengenal kasih karunia Allah. Kita itu mengenalnya Taurat. Mengapa saya bilang gitu? Karena ketika Tuhan berkata, beri aku minum, yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya supaya aku bisa memberi dia minum, gitu kan? Apa yang harus aku usahakan supaya aku bisa memberi dia minum, begitu kan? Itulah pikiran Taurat. Tapi Yesus berkata, kalau engkau mengenal kasih karunia Allah dan engkau mengenal siapa dia yang berkata kepadamu, beri aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Maksudnya apa? Kalau Tuhan minta, kalau Tuhan menetapkan, kalau Tuhan menentukan, semua permintaan Tuhan, semua ketentuan Tuhan, semua ketetapan Tuhan selalu berasal dari janji. Galatia mengatakan itu. Semua berasal dari janji. Kalau Tuhan berkata, beri aku minum, artinya
Dia ingin memberikannya kepadamu. Artinya dia telah menetapkan untuk memberikannya kepadamu. Artinya bukan seharusnya engkau berusaha untuk memberi dia minum. Artinya seharusnya engkau percaya dan menerima dari dia. Itulah kasih karunia. Makanya semua yang Tuhan tentukan berasal dari janji, bukan berasal dari Taurat. Dan dari kasih karunia itu, kalau kita percaya pada janji itu, kita menerima janji itu, muncul kasih karunia dari sana. Nah, perempuan ini akhirnya minta minum kepada Yesus. Dan Yesus bilang, kalau engkau berikan minum kepadaku, aku bisa haus lagi. Karena minuman yang kau berikan kepadaku bukan apa-apa. Tapi kalau aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Ngerti maksudnya saudara? Maksud Yesus gini, kalau aku minta minum dan kau berusaha memberikan minum kepadaku, apa yang kau berikan itu enggak ada artinya bagiku. Tapi kalau engkau minta kepadaku, karena engkau mengenal kasih karunia Allah, aku berikan kepadamu, dan minuman atau air yang kuberikan kepadamu adalah air hidup. Dan itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang akan terus mengalir sampai pada kekekalan. Dan ketika engkau menerima air hidup itu, engkau tidak akan haus lagi. Maksudnya apa? Kalau Tuhan tentukan sesuatu, bukannya dia suruh saudara berusaha melakukannya. Kalau dia tentukan sesuatu, artinya dia mau engkau percaya dan menerima dari dia, meminta dari dia, supaya dia berikan kepadamu. Kalau dia berikan kepadamu, apa yang dia berikan kepadamu jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa engkau berikan kepada dia. Kalau Tuhan berkata, hidup dalam kebenaran, Tuhan menentukan engkau untuk hidup dalam kebenaran. Maksudnya bukan supaya engkau berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Karena prinsipnya adalah semua yang Tuhan tentukan berasal dari janji, bukan dari Taurat. Dan dari janji itulah kita menerima kasih karunia. Saudara paham nggak yang saya sampaikan ini? Saudara harus menangkap ini supaya saudara benar-benar bisa hidup dalam kasih karunia. Karena selama ini kita berkata kita hidup dalam anugerah, tapi kita hidup dalam anugerah plus. Banyak plusnya daripada anugerahnya saudara. Semua yang Tuhan tentukan selalu berasal dari janji. Catat itu dalam pikiran saudara. Tidak pernah berasal dari Taurat. Tetapi ketika Tuhan menentukan, ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, ketika Tuhan menentukan sesuatu kepada kita, kita pikirannya Taurat. Makanya kalau Tuhan bilang hidup benar, kita berusaha untuk hidup benar. Kita bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup benar? Apa yang harus aku usahakan supaya aku hidup benar? Apa yang harus aku lakukan supaya aku berkenan kepada Tuhan? Maksud Tuhan bukan begitu. Maksud Tuhan ketika berkata, hiduplah secara benar, hidup dalam kebenaran, artinya Tuhan mau memberikannya kepada saudara. Artinya apa? Engkau hanya perlu percaya dan menerima itu. Menerima dari dia. Maka ketika engkau percaya kepada janji itu, engkau menerima kasih karunia untuk hidup di dalam kebenaran. Saya harap semua paham bahwa kita tidak pernah bisa hidup dalam kebenaran kecuali karena kasih karunia Tuhan. Omong kosong kalau kita bisa hidup dalam kebenaran. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa hidup dalam kebenaran kecuali karena kasih karunia Tuhan. Nggak ada. Dan kalau Tuhan menentukan kita harus hidup dalam kebenaran, artinya Tuhan mau memberikan kasih karunia-Nya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menerima kasih karunia supaya kita bisa hidup dalam kebenaran? Orang yang paling keras ngomong tentang kebenaran, dia sendiri belum tentu benar kalau dia tidak hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hanya satu yang bisa membuat kita hidup benar, hidup dalam kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Baru kita bisa hidup dalam kebenaran.
Baru-baru ini Tuhan seperti memperlihatkan kepada saya, seringkali saat kita nunjuk orang, kita hakimi orang, itu gara-garanya saya baca Kejadian, saudara. Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Saudara tahu cerita itu kan, Yehuda dan Tamar. Ceritanya Yehuda punya 3 anak. Lalu anak yang pertama kawin dengan Tamar. Nama anak yang pertama saya lupa lah, Sheila, itu nama anak ketiga kayaknya. Lupa saya nama anaknya, karena saya belum kenalan. Nah, anak yang pertama kawin sama Tamar, anak yang pertama mati. Karena dia tidak disukai Tuhan, kira-kira gitu. Anak pertama mati, dalam hukum Yahudi, adiknya atau anak kedua Yehuda harus menggantikan kakaknya itu untuk melahirkan keturunan bagi kakaknya. Jadi anak yang kedua dikawinkan dengan Tamar. Nah, anak yang kedua dari Yehuda dikawinkan dengan Tamar, saudara-saudara. Tapi anak yang kedua tahu, ketika dia bersetubuh dengan Tamar, nanti lahir anak, anaknya itu buat kakaknya, bukan buat dia. Makanya akhirnya ketika dia bersetubuh dengan Tamar, ketika air maninya mau keluar, dia buang. Jadi nggak jadi anak. Tuhan nggak berkenan, mati juga. Lalu Yehuda mikir, anak yang pertama kawin dengan Tamar, mati. Anak yang kedua dikawinkan lagi dengan Tamar, mati juga. Kalau gua kasih anak yang ketiga, mati juga nih. Gitu kira-kira pikirannya. Dan kebetulan anak yang ketiganya belum besar, masih kecil, masih di bawah umur. Gitu saudara. Lalu Yehuda beralasan, Tamar, udahlah kamu pulang kampung dulu lah, pulang ke rumah orang tuamu atau apa. Nanti kalau anak ini besar, aku kawinkan dengan kau. Tamar menerima janji Yehuda. Tapi setelah anak ketiganya besar, dia nggak cari Tamar untuk dikawinkan oleh anaknya yang ketiga. Mengapa? Takut mati, anak baru tinggal 1, saudara. Akhirnya Yehuda lupakan Tamar, tapi Tamar tidak lupa. Tamar ingat janji Yehuda bahwa kalau anaknya yang ketiga sudah besar akan dikawinkan dengan dia. Tamar nungguin, saudara-saudara. Dan selama nungguin dia memakai pakaian janda, katanya saudara-saudara. Lalu sekali waktu Tamar tahu kalau anak yang ketiga Yehuda itu sudah besar, harusnya sudah dikawinkan dengan dia. Tapi dia tungguin nggak dikawinkan juga. Sekali waktu dia dengar Yehuda datang ke tempatnya, ke kampungnya. Lalu dia lepas pakaian jandanya, dia pura-pura jadi perempuan sundal. Dia berdiri di pinggir jalan, lalu Yehuda melihatnya dan ingin bersetubuh dengan dia. Dilayani oleh Tamar, mengandunglah Tamar. Tapi sebelum bersetubuh, Tamar bilang, kamu mau kasih apa sama aku? Tamar tutupin wajahnya jadi gak kelihatan. Lalu Yehuda janji, aku akan kasih domba, aku akan kasih ini, kasih itu. Tapi kan waktu itu gak dibawa, nanti aku kirim belakangan. Setelah ini aku kirim belakangan. Oke, apa jaminannya? Dikasih jaminan. Tamar minta, jaminannya adalah cincin Yehuda, lalu tongkat Yehuda, lalu satu lagi apalah gitu, kalau nggak salah ada 3. Dipegang oleh Tamar, jaminannya itu. Lalu setelah kejadian itu berlalu, Tamar mengandung. Sampailah kabar tentang Tamar mengandung kepada Yehuda. Disampaikan, itu menantumu mengandung, dia bersundal dengan orang. Yehuda marah. Loh, kurang ajar itu matu. Lempari dengan batu, bawa keluar, lempari dengan batu, hukum mati. Itu hukum Yahudi memang begitu. Mau dihukum nih Tamar, saudara-saudara. Lalu Tamar bilang, nih aku bersundal dengan orang yang punya barang-barang ini. Coba kasih ke Yehuda. Dikasihlah ke Yehuda. Ketika Yehuda lihat ini barang-barangnya dia. Dia sadar bahwa Tamar punya maksud. Lalu akhirnya Yehuda bilang, oke, aku yang salah. Bukan Tamar yang salah. Aku salah karena tidak memberikan anakku yang ketiga kepada Tamar. Dari situ saya belajar. Orang itu ya saudara ya. Ketika dia dengar menantunya bersundal, dia langsung bilang, bawa keluar, hukum mati. Dalam hati saya, dasar Yehuda. Itu kan akibat perbuatan elu. Dianya sendiri gak sadar, saudara.
Suruh orang hukum mati, padahal gara-gara dia. Akhirnya setelah diberikan barang-barang Yehuda, Yehuda bilang, oke, aku sadar, bukan salah dia, ini salahku. Seharusnya kan ya saudara ya, kalau awalnya dia nggak langsung menghakimi kayak gitu, kan nggak terlalu malu ya. Ini kan jadi malu banget ya. Sudah mau dihukum mati, bersundalnya sama dia. Dia biang keroknya rupanya. Harusnya dia yang dihukum mati gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu saudara ya, kita ngomong kebenaran, Yehuda ini ngomong kebenaran, harus prinsip kebenaran, hukum dia mati gitu kan. Orang dia sendiri yang nggak benar. Nah saudara-saudara, ini kita ini manusia itu begitu saudara. Kita melihat orang lain itu, kita pikir mereka nggak benar. Padahal ada kemungkinan kita lebih nggak benar daripada mereka yang kita tunjuk. Jadi bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran kalau gitu? Orang kita aja nggak sadar kalau kita nggak benar. Ada beberapa hal yang saya lakukan, saya nggak sadar kalau itu nggak benar. Ketika orang mengatakannya, saya baru ya udah dah, ya udah terima, berubah gitu misalnya gitu. Apa yang saudara lakukan seringkali saudara nggak sadar. Bagaimana saudara bilang, saudara bisa hidup dalam kebenaran berdasarkan usahamu sendiri? Nonsense. Orang apa yang benar, apa yang salah aja, kita seringkali kabur, nggak tahu gimana caranya. Kita hanya bisa hidup dalam kebenaran karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu datang atau muncul karena kita percaya kepada janji Allah. Dan semua yang ditentukan oleh Allah selalu muncul atau selalu berdasarkan janji. Ya. Semua yang ditentukan oleh Allah. Ayat 18 pasal 3, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tapi bersyukurlah karena apa yang ditentukan oleh Allah tidak berasal dari hukum Taurat, tapi berasal dari janji. Karena kalau berasal dari hukum Taurat, engkau harus lakukan. Kalau engkau gagal melakukannya, engkau dihukum mati. Tapi karena berasal dari janji, kita terima janji itu, kita percaya janji itu, maka dari janji akan muncul kasih karunia yang memampukan kita untuk hidup berdasarkan apa yang telah Tuhan tentukan. Tapi bersyukurlah apa yang Tuhan tentukan selalu berasal dari janji dan bukan dari hukum Taurat. Haleluya. Bilang terima kasih dong sama Tuhan. Ya gitu. Saya thank you gitu loh. Prinsip yang kedua yang saya mau sampaikan. Hukum Taurat diberikan sebagai tambahan atau tambalan untuk mengawal, mengurung, dan menuntun sampai janji itu datang. Karena ada banyak orang yang bertanya, tapi Pak, hukum Taurat juga kan dari Tuhan. Terus kenapa Tuhan berikan hukum Taurat? Kalau hukum Taurat itu nggak berguna, kalau hukum Taurat malah menghalangi pekerjaan Tuhan. Ya, hukum Taurat, kalau saudara terus hidup dalam hukum Taurat, saudara sedang menghalangi pekerjaan Tuhan sekarang. Lalu kenapa Tuhan berikan hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan sebagai tambahan atau tambalan untuk mengawal, mengurung, dan menuntun umat sampai janji itu datang. Permasalahannya adalah saudara, ketika Tuhan berikan janjinya kepada Abraham, lalu keturunan Abraham yang mewarisi janji itu terus hidup dalam pelanggaran, maka Tuhan memutuskan, sementara janji belum datang, maka Tuhan memutuskan untuk mengurung mereka di dalam sebuah hukum, namanya hukum Taurat. Coba baca ayat 19 sampai 25. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Stop sebentar, saya jelaskan dulu ayat ini. Hukum Taurat disampaikan dengan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Orang Yahudi percaya bahwa ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, itu diberikan oleh malaikat. Lalu diberikan ke tangan Musa. Musa adalah pengantaranya. Nah, seorang pengantara itu tidak mewakili satu orang, tapi mewakili dua orang. Kalau satu orang nggak butuh pengantara, maksudnya gitu. Karena dua orang butuh pengantara. Dua orang itu siapa? Satu Allah, satu orang Israel. Dari Allah diberikan kepada pengantara, dari pengantara diberikan kepada orang Israel.
Allah adalah pembuat hukum, Allah adalah pemberi hukum, dan orang Israel adalah penerima hukum dan pelaku hukum. Itu tuntutan yang harus dikerjakan oleh orang Israel. Dan orang Israel harus mengerjakan tuntutan dari hukum Taurat itu. Lalu diberikan dari Allah kepada pengantara, dari pengantara kepada orang Israel penerimanya. Karena dua pihak. Tapi kalau perjanjian satu pihak. Jadi kalau hukum Taurat, ada dua pihak yang bertanggung jawab. Pertama Allah sebagai pemberi hukum, pembuat hukum, dan pengawas hukumnya tentunya. Yang kedua adalah orang Israel sebagai penerima hukum dan pelaku hukum. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan semua hukum yang telah diberikan. Kalau mereka tidak melakukannya atau gagal melakukan semuanya, mereka mati. Tuntutannya begitu. Ada dua yang bertanggung jawab. Tapi kalau janji tidak. Janji itu sepihak, cuma Allah yang berjanji. Kita cuma menerima, tapi bukan pelaku. Pelakunya cuma satu, Allah. Makanya nggak perlu pengantara. Allah langsung memberikan janjinya kepada orang yang menerima janji. Dalam hal ini adalah Bapak Abraham, Bapak dari orang Israel dan Bapak dari orang beriman. Tuhan berikan langsung kepada Abraham sebagai penerima janji. Dan janji itu sepihak. Sepihak artinya Tuhan yang membuat janji, Tuhan yang harus melakukannya. Tuhan yang membuat janji, Tuhan juga yang menggenapinya, bukan Abraham. Lalu apa tugas Abraham? Abraham itu cuma percaya dan menerima janji. Selebihnya Tuhan akan bekerja menggenapi janjinya. Jadi Abraham menerima janji, lalu menerima penggenapan janji berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan usaha dia untuk menggenapi janji. Tidak ada satupun yang Abraham lakukan untuk menggenapi janji. Kalau ada satu yang Abraham lakukan, dia berusaha menolong Tuhan. Dan gara-gara dia berusaha untuk menggenapi janji Tuhan, lahirlah Ismail. Yang sampai sekarang bikin susah dunia. Sudah ngerti maksud saya kan? Itu Timur Tengah terus bergolak dan bergejolak. Nggak pernah berhenti. Susahnya seringkali di sana yang bergolak, kita ikut-ikutan kena golakannya, saudara-saudara. Mengapa? Ini gara-gara Abraham berusaha menolong Tuhan. Jadi please orang Kristen, please jangan berusaha menolong Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja sendiri menggenapi janjinya. Semua yang ditentukan Allah berasal dari janji, bukan hukum Taurat. Ketika engkau berusaha menggenapi janji yang Tuhan tentukan, berdasarkan usahamu, engkau tidak sedang membantu Tuhan. Engkau sedang ngegerecokin Tuhan. Saudara pasti pernah kerja, lalu anak saudara mau bantuin saudara. Papi, aku bantuin ya. Anaknya masih kecil. Akhirnya papinya marah, sana, kamu bukan bantuin, ngegerecokin. Kan gitu saudara. Saudara dengan Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan, aku bantuin Tuhan ya. Ya aku usahalah, apa kek. Kalau diam aja gak enak Tuhan. Itulah Abraham. Dia berusaha membantu Tuhan. Tuhan, anakku belum lahir juga. Sebetulnya idenya dari Sarah sih. Gara-gara perempuan juga memang saudara. Sarah bilang, udahlah, nungguin janji Tuhan kelamaan. Hampiri budakku Hagar. Repotnya Abraham menerima perkataan Sarah. Dia hampiri Hagar, Hagar mengandung. Sejak Hagar mengandung, rumah tangga Abraham kacau balau. Apa yang kamu mau usahakan sih? Kalau Tuhan menentukan, bukan maksudnya supaya kamu berusaha. Kalau kamu berusaha, kamu pasti gagal. Mengapa saya ngomong seperti ini?
Kalau boleh saya bilang, saya sudah melewati itu. Saya sudah berusaha melakukan semua ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Apa yang belum saya lakukan? Saya sudah berusaha jadi hamba Tuhan yang baik, jadi pemimpin yang baik. Saya sudah berusaha mengubah seluruh jemaat. Saya sudah berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik bagi anak-anakku. Bahkan yang terbaik. Saya sudah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menumbuhkan rohani saya dengan disiplin rohani tingkat tinggi. Saya doa minimal 2 jam sehari, baca Alkitab minimal 4 pasal sehari. Saya berjuang untuk melanjutkan pelayanan, untuk menjamah kehidupan orang-orang melalui kehidupan saya. Dan harus diakui, saya gagal. Itu sebabnya sekarang menyerah. Nih saudara, saya kasih tahu ya, kalau saudara sudah mentok sana sini, dan saudara sudah teriak, aduh aku bingung, gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saya kasih tahu ya, itu tandanya saudara sudah harus menyerah. Ini orang Kristen, aduh aku nyerah, aku gak tahu lagi apa yang harus lakukan. Besok-besok masih melakukan banyak usaha saudara. Itu gak nyerah. Kalau saudara masih banyak usahanya, Tuhan, saudara ngegerecokin pekerjaan Tuhan, tahu gak? Itu seperti Tuhan mau menyelamatkan saudara dari dalam lumpur, tapi saudara berusaha menyelamatkan dirimu sendiri. Saudara berusaha membantu Tuhan untuk menyelamatkan dirimu. Percayalah, Tuhan cukup kuat untuk menyelamatkan dirimu. Oke, saya ulangi. Tuhan cukup kuat untuk menyelamatkan dirimu. Tuhan cukup punya kuasa untuk menyelamatkan dirimu. Terima kasih untuk satu amin. Yang lain belum percaya itu. Tuhan punya cukup kekuatan untuk menyelamatkan saudara seorang diri tanpa perlu bantuan saudara. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Serahkan dirimu kepada Dia dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sebab mengapa selama ini Dia belum bertindak adalah karena engkau masih terus berusaha keluar dari lumpur menyelamatkan dirimu sendiri. Engkau teriak, Tuhan tolong, tapi masih terus berusaha. Tuhan bilang, kalau aku tolong bahaya nih, dua-duanya bisa tenggelam dalam lumpur. Jadi tungguin dulu biar dia kehabisan tenaganya. Saudara pernah tahu cara menolong orang yang tenggelam di air? Diajarinnya gini, kalau dia masih bisa berontak jangan ditolongin. Karena kalau kamu tolongin orang yang masih bisa berontak, kamu bisa mati berdua di dalam air. Karena dia goyang-goyang, ya kamunya susah. Tunggu dia kehabisan tenaga, udah gak bisa gerak, baru bisa ditolongin. Kalau orang masih bisa gerak, jangan ditolongin, mati berdua kamu. Tunggu dia kehabisan tenaga, baru angkat, baru bisa. Karena dia sudah gak berdaya, kamu bawanya gampang. Jadi kenapa saudara harus Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan lihatin aja, masih punya tenaga. Saudara teriak, Tuhan mengapa engkau tidak menolongku? Masih banyak tenaganya. Tuhan, aku sudah putus asa, tapi masih banyak tenaganya. Diamin dulu. Kapan Tuhan akan bertindak? Ketika engkau berserah dan percaya sepenuhnya kepadanya saja. Percayalah kepada Tuhan, berserahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang menghalangi Tuhan bertindak adalah karena engkau belum berserah dan percaya. Engkau masih berusaha dengan kekuatan tenagamu sendiri. Engkau masih berusaha. Kadang-kadang saudara ya, orang itu kalau belum babak belur, babak benjut dari atas sampai bawah, dari samping kiri sampai kanan, itu belum nyerah loh saudara. Kadang-kadang saya ngomong sama orang, nyerah itu ya waktu masih mulus gitu loh. Jangan nunggu semua bonyok baru nyerah gitu.
udah benjol semua, baru nyerah. Sudahlah. Tapi namanya kita manusia, memang pikiran Tauratnya itu mendarah daging, saudara. Kalau kita nggak usah, karena prinsip kita adalah selama hayat masih dikandung badan. Apalagi selama hayat masih dikandung badan. Maksudnya selama hayat masih dikandung badan, aku tidak akan berhenti berusaha. Aku akan terus berusaha. Nah, ketika saudara mau hidup dalam kasih karunia, cara hidup seperti ini kurang cocok. Apa yang harus engkau lakukan? Bukan berusaha, tapi percaya dan menerima janji Tuhan, ketentuan Tuhan sebagai sebuah janji bahwa Dia akan memberikannya kepadamu. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dengan keturunan yang banyak, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Maksudnya adalah bukan supaya Abraham berusaha beranak yang banyak. Bukan gitu. Maksudnya adalah supaya Abraham percaya dan menerima janji itu, dan dari janji itu datang kasih karunia. Dan dari kasih karunia itulah Sarah yang sudah berusia 90 tahun bisa melahirkan anak. Itu cuma bisa dilakukan oleh kasih karunia. Kalau dengan kekuatan sendiri, nenek-nenek 90 tahun susah saudara melahirkan anak. Tapi karena kasih karunia, itu bisa terjadi, itu bisa dilakukan. Saudara mau melihat mujizat terjadi? Berserah dan percaya kepadanya. Dan ia akan bertindak. Bisa nggak kalau saudara bertindak sendiri, kalau saudara berusaha, mujizat terjadi? Bisa aja. Cuma mujizat yang saudara terima karena hasil usahamu sendiri tidak akan memuaskan saudara. Karena setelah saudara terima mujizat, saudara akan cari mujizat lagi. Saudara akan cari mujizat lagi, saudara akan cari mujizat lagi, saudara akan cari mujizat lagi. Tapi Yesus bilang, tapi kalau aku yang memberikannya kepadamu, engkau akan dipuaskan. Engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Nah, hukum Taurat saudara-saudara itu tidak masuk dalam rencana Allah yang semula, dalam rencana kekal Allah. Rencana kekal Allah adalah supaya manusia hidup berdasarkan iman kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, percaya kepada kasih karunia-Nya, that's it. Dan manusia akan menerima apa yang dijanjikan. Tetapi sepanjang penantian dari janji diberikan sampai janji digenapi, saudara-saudara, ini ternyata banyak pelanggaran di tengah-tengah. Karena banyak pelanggaran, Tuhan berinisiatif untuk memberikan hukum Taurat di antara penantian sampai janji itu datang. Supaya apa? Supaya umat ini dibatasi hidupnya, dibatasi pelanggarannya, supaya hukum Taurat itu menjadi pengawal, pengurung, dan penuntun umat sampai janji itu datang. Ayat 21, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Jadi perhatikan baik-baik, hukum Taurat tidak dapat memberi hidup. Hanya Yesus yang dapat memberi hidup. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan untuk menjaga umat supaya tidak kehilangan janji itu, supaya tidak melepaskan janji itu. Karena itu hukum Taurat punya expired date, punya masa berlaku. Masa berlakunya sampai kapan? Sampai janji itu datang. Kalau janji sudah datang, hukum Taurat sudah tidak berlaku. Kalau Kristus yang adalah janji itu telah datang, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Jadi tidak seharusnya kita berada di bawah hukum Taurat lagi.
Karena hukum Taurat tidak memberikan hidup, karena Yesuslah yang memberikan hidup. Ya saudara, saya kasih contoh seperti ini saudara. Maksudnya Tuhan memberikan hukum Taurat itu seperti ini. Itu seperti kalau saudara sudah waktunya makan, sudah jam makan, sudah dekat dengan jam makan. Ya kayak sekarang nih kan sudah dekat dengan jam makan ya gitu saudara ya. Sebentar lagi kita makan roti perjamuan. Dan minum anggur perjamuan. Saudara sudah dekat jam makan, tapi belum lapar, belum selera makan. Kan yang menimbulkan selera makan itu kalau kita lapar kan? Makannya bisa lahap kalau lapar ya. Nggak usah makan daging lah, makan tempe sama sayur asam aja lahap bener ya saudara. Ya tambah sayur asin lah ya gitu ya saudara. Tambah emping lah ya. Jadi banyak juga. Pokoknya saudara makan sederhana, saudara bisa lahap kalau saudara lapar. Tapi ini udah mau jam makan, makanan memang belum datang. Saudara lagi nungguin makanan belum datang, saudara belum selera. Apa yang harus saudara lakukan? Olahraga. Keluarkan energi sebanyak-banyaknya. Ketika energi saudara sudah banyak keluar, lapar. Orang yang nggak lapar-lapar itu mungkin karena kurang kerjaan saudara. Kalau pengangguran makannya sedikit karena energinya nggak keluar-keluar. Nah saudara, kalau saudara sudah lapar, ketika makanan datang, saudara akan santap dengan lebih mantap, dengan lebih lahap. Maksud Tuhan memberikan hukum Taurat itu seperti itu saudara, untuk menambah selera iman saudara. Karena kan ketika saudara ada di bawah hukum Taurat, saudara berusaha kan untuk melakukan hukum Taurat kan? Saudara berusaha untuk memenuhi hukum Taurat. Berhasil atau gagal? Gagal. Udah hampir 90% berhasil, satu gagal lagi, ambruk lagi, jatuh lagi semua. Berusaha lagi lakukan, gagal lagi, berusaha lagi lakukan, gagal lagi. Dari tahun ke tahun terus begitu. Berusaha lakukan, gagal lagi, berusaha lakukan, gagal lagi. Akhirnya kan saudara putus asa. Akhirnya kan saudara berkata, aduh nggak bisa nih. Aku nggak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Saudara sudah putus asa. Ketika datang janji itu, Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat. Dia mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan sekarang ada kabar gembira buat saudara. Saudara nggak perlu memenuhi hukum Taurat, saudara nggak perlu memenuhi tuntutan hukum Taurat lagi, karena sudah ada yang menggantikan saudara memenuhi tuntutan hukum Taurat. Lalu sekarang saudara ngapain? Saudara tinggal percaya kepada Dia, saudara tinggal menerima Dia dengan iman. Itu kan maksudnya untuk membangkitkan selera iman saudara. Harusnya kalau saudara sudah berusaha mati-matian, jatuh lagi, harusnya kan untuk berserah gampang ya saudara. Kalau saudara dari tahun ke tahun terus teriak, Tuhan enggak kuat, Tuhan enggak tahan, Tuhan ambil aku. Ini udah putus asa. Seharusnya kalau ada berita, oke, kamu nggak perlu berusaha lagi karena sudah ada yang bayar semua untuk kamu. Harusnya kan saudara gembira. Jadi apa yang harus aku lakukan? Terima saja, percaya saja, semua bebas. Jadi hukum Taurat diberikan untuk membangkitkan selera iman saudara sebetulnya. Saudara tahu kenapa sekarang saya lebih berserah daripada yang lalu? Karena sudah berusaha gagal saudara. Saya rasa semua saudara mengenal saya lah. Kalau saya usaha itu betul-betul usaha. Berjuang. Mau puasa, saya puasa 55 hari. Kenapa bergidik kamu? Iya. Lu
mau apa sih? Saya sudah usahakan semuanya. Semua rontok, semua gagal. Itu membangkitkan selera iman saya. Sehingga akhirnya saya melihat, saya menerawang, ini memang harusnya bukan saya yang berusaha. Ini memang harusnya bukan usaha saya. Ini memang harusnya kasih karunia. Saudara tahu, saya teriak seperti saudara lah. Tapi saya kalau teriaknya tuh bukan Tuhan gak kuat. Ada juga sih yang kayak gitu. Cuma saya teriak begini, Tuhan tolong saya, tunjukkan saya jalan. Show me the way. Kalau mau kerennya gitu. Tunjukkan jalan Tuhan. Setiap kali saya bilang, tunjukkan jalanmu, Tuhan selalu jawab, I'm the way. Akulah jalan. Iya Tuhan, maksudku jalan yang benar. Apa kebenarannya? Yang benar yang mana? Kebenarannya di mana? Jawabannya sama, akulah kebenaran. Iya Tuhan, hidupkan aku. Akulah kehidupan. Dan ini kalimat penutupan yang perlu saudara garis bawahi dan cetak tebal. Dan aku ada di dalam kamu. Dari situ saya belajar, Tuhan, berarti saya sudah punya jalannya dong. Iya. Berarti saya sudah punya kebenarannya. Iya. Berarti saya sudah punya kehidupannya. Iya. Dari situ saya mengerti, oh saya tahu sekarang, Yesus itu bukan hanya jalan untuk keselamatan, supaya kita masuk surga. Yesus itu jalan keselamatan untuk semua area kehidupan kita. Makanya dari situ tercipta lagu, Yesuslah jalan, bukan hanya untuk keselamatan, melainkan untuk seluruh kehidupan. Yesuslah jalan. Itu saudara. Saya berdoa, saya berharap saudara yang dari tahun ke tahun selalu teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan enggak sanggup lagi, Tuhan bopong aku. Apalah saudara doa gitulah. Pokoknya teriakan keputusasaan yang paling dalam sudah engkau keluarkan dari mulutmu. Kalau engkau memang adalah orang yang sudah berusaha namun gagal, kalau engkau sudah berusaha terus menerus untuk memperbaiki segalanya namun gagal, ini waktunya selera imanmu dibangkitkan. Stop berusaha, berhenti berusaha. Engkau tidak perlu berusaha lagi. Ada janji yang diberikan oleh Tuhan. Akulah perisaimu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Terima aku, engkau akan menang. Cuma itu. Jadi mengapa saudara tidak menyerah? Saudara, kata berserah itu mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan. Bahkan orang yang sudah merasa paling berserah pun belum tentu dia sudah berserah. Kalau kita belum dihabisi oleh Tuhan, kalau kita belum dipotong oleh karya salib Kristus, kita nggak bisa berserah. Kemanusiaan kita nggak bisa berserah. Hayat alamiah kita bukan tipe yang bisa berserah. Karena kita dilahirkan, kita merasa kita dilahirkan untuk berusaha. Jadi kalau disuruh tidak berusaha, susah. Masa kita diam aja? Iya. Dalam Yohanes 6 kembali, banyak orang datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami usahakan supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Catat baik-baik. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Kan banyak orang nanya, saya mau kerja pekerjaan apa yang dikehendaki Allah ya?
Yang sesuai dengan kehendak Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi saudara mau pekerjaan yang dikehendaki Allah, percaya. Itu satu-satunya pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, saudara-saudara. Hukum Taurat itu mengurung kita, mengawal kita, menuntun kita. Mengurung kita itu seperti domba dikurung di dalam kandang, saudara. Ini digambarkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 10. Coba buka Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Kita jarang membaca ayat ini. Yohanes pasal 10. Dari ayat pertama. Sudah di situ semua? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi ada domba yang dikurung dalam kandang, lalu ada gembala yang masuk melalui pintu dan menuntun domba itu keluar. Siapakah gembala itu? Yesus. Ini melambangkan orang-orang Yahudi yang dikurung dalam Taurat, di dalam kandang Taurat. Ketika Yesus datang untuk membebaskan mereka dari kurungan Taurat, dituntunnya keluar. Nah, sudah dituntun keluar, kenapa mau masuk lagi? Nggak ada domba yang senang di dalam kandang, saudara. Ayat 14. Akulah gembala yang baik. Jadi Yesuslah gembala yang baik itu. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Jadi ada domba dari kandang lain, saudara. Nah, kita ini domba dari kandang lain. Orang Yahudi itu domba dari kandang yang pertama tadi. Kita ini domba dari kandang yang lain. Jadi kandang kita bukan hukum Taurat orang Yahudi, kandang kita Taurat kita sendiri. Karena masing-masing kita punya Tauratnya sendiri. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi orang Yahudi dikeluarkan dari kurungan, orang yang non-Yahudi yang dikurung dalam Taurat dirinya sendiri juga dikeluarkan dari kurungan, lalu disatukan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Haleluya. Itulah yang Yesus kerjakan ketika dia datang. Jadi sebetulnya ketika Yesus datang, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kita semua sudah dibebaskan dari kandang Taurat kita, dari kurungan Taurat kita. Selama ini kita terus dikurung dengan Taurat kita. Tapi ketika Yesus datang, kita menerima dia, kita dibebaskan dari kurungan itu. Dialah gembala yang baik itu, yang mengeluarkan kita dari kurungan Taurat kita, saudara-saudara. Dan kita disatukan dengan domba-domba dari kandang yang lain, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang ketiga, kita semua yang percaya kepada janji menjadi satu di dalam Kristus. Yang ketiga, kita semua yang percaya kepada janji menjadi satu di dalam Kristus. Ayat 26 sampai 29. Sebagai akibat, kita semua domba yang dikurung-kurung itu, semua yang dikeluarkan dari kurungan masing-masing. Sebagai akibatnya, ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada gembala yang baik itu, kita mendengar suaranya, dia menuntun kita keluar dan kita ikuti tuntunannya.
Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena di mata Tuhan keturunan Abraham cuma satu, yaitu Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi anak-anak Abraham, kita harus bersatu dengan Kristus. Dan ketika kita bersatu dengan Kristus dan menjadi milik Kristus, maka kita secara otomatis menjadi anak-anak Abraham. Kita mewarisi janji berkat Abraham. Apakah janji berkat Abraham itu? Roh pemberi hidup. Siapakah keturunan yang akan memberkati kita? Yesus Kristus. Dan ketika kita bersatu dengan Yesus Kristus, maka kita menjadi anak Abraham. Mengapa Paulus mengatakan ini semua? Karena semua orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Dan di dalam Yohanes juga, Yohanes 6, Yesus berkata, mereka mengaku anak-anak Abraham. Yesus bilang, kamu bukan anak Abraham, kamu anak iblis, pembunuh manusia sejak lahir. Jadi apa yang membedakan apakah kamu anak Abraham atau bukan? Kalau kamu milik Kristus, kamu anak Abraham. Kamu mewarisi janji berkat Abraham. Kalau kamu milik Kristus, kamu adalah anak-anak Abraham. Dan kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi milik Kristus, maka kita semua menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan kita semua, semuanya, baik latar belakang manapun juga, kita semuanya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan kita semua disebut anak-anak Abraham, anak orang beriman. Mengapa? Karena kita hidup dalam iman. Kita hidup karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Jadi sekarang tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak lagi ada hamba atau orang merdeka. Tidak lagi kita bisa dibeda-bedakan dengan kita laki-laki atau perempuan. Jadi semuanya, tidak memandang suku, bangsa, dan ras, tidak memandang status sosial, tidak memandang gender dan jenis kelamin. Jika kita hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus, kita adalah dombanya Kristus. Kita adalah anak Allah. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak Abraham. Bukan karena keturunan secara jasmani, tapi keturunan secara rohani berdasarkan Kristus. Kita bersatu dengan Kristus yang adalah keturunan Abraham itu. Maka kita menjadi anak-anak Abraham. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang berkumpul di sini sekarang, latar belakang kita berbeda-beda. Ada yang keturunan Chinese, walaupun saudara bukan orang Tiongkok asli. Sudah keturunan jauh, sampai nggak ketahuan lagi keturunannya. Ada yang orang Jawa mungkin. Yang di rumah ikut Zoom mungkin ada yang berasal dari Batak, suku Batak. Kita tidak memandang suku dan ras. Kita tidak lagi memandang status sosial. Nggak peduli saudara orang miskin, orang kaya, tapi saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah anak Abraham. Saudara adalah anak Allah. Haleluya. Dan enggak peduli saudara lelaki atau perempuan, sama saja di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan sama saja, dan kita semua adalah milik Kristus, satu di dalam Kristus. Amin, saudara-saudara. Makanya apapun latar belakang kita, apapun gender kita, jenis kelamin kita, apapun status sosial kita, ketika kita ada di dalam kekepalaan Kristus, kita menjadi satu. Kalau kepalaku Kristus dan kepalamu juga Kristus, kita menjadi satu. Permasalahan muncul kalau kepalaku Kristus, tapi kalau kepalamu yang lain, ya kita nggak bisa menjadi satu. Tapi kalau kita semua ada di dalam kekepalaan Kristus, dalam kepemimpinan Kristus, kita semua menjadi satu, sehati sepikir, seia sekata, satu roh, satu baptisan di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara.
Apakah kita saudara? Apakah kita satu di dalam Kristus? Jadi tidak ada lagi aku, kamu. Hidupku, hidupmu. Kita semua satu di dalam Kristus. Dan kita semua adalah keturunan Abraham, anak Abraham di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama dan ini akan menghantarkan kita kepada sakramen perjamuan kudus. Sadari, kita ada di sini karena kita milik Kristus, karena kita keturunan Abraham. Dan kita menjadi satu, bukan karena kita sejenis, bukan karena kita satu status sosialnya, bukan karena kita setingkat status sosialnya, bukan karena kita berasal dari suku dan ras yang sama, tapi kita berasal dari kepala yang sama, yaitu Kristus Yesus. Nah, saudara yang di rumah, saya harap saudara sudah siapkan unsur-unsur dalam sakramen perjamuan kudusnya. Ya, ketika saudara makan roti dan minum cawan Tuhan pada hari ini, saya harap semua saudara memahami bahwa saudara yang ada di rumah, ketika kita makan bersama-sama, kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan saudara yang ada di sini, saudara bisa ambil sendiri sakramen perjamuan kudusnya, roti dan anggurnya. Yang di depan, dekat dengan depan, ambil depan, yang belakang, ambil yang belakang. Saudara ambil sendiri, karena supaya nggak terjadi sentuhan. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggurnya? Apakah semua saudara yang di rumah sudah siap dengan roti dan anggurnya? Kalau sudah siap, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu malam itu pada waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, dan Dia berkata, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Yesus. Hari ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sebagai satu tubuh Kristus, ayo kita makan roti ini yang adalah tubuh Kristus bersama-sama, supaya kita menjadi satu di dalam Dia. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah Yesus memecahkan roti, Dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Cawan ini seharusnya adalah cawan murka Allah. Tapi karena korban Kristus di kayu salib, kita tidak meminum cawan murka Allah. Tapi sekarang kita meminum cawan berkat Allah.
cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Semua hak milik kita di dalam Kristus yang ada di dalam perjanjian baru menjadi milik kita sekarang. Mari sidang jemaat kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Amin, amin, amin. Lagi katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, oh jadikan kami sehati, kami sehati sepikir, ya Tuhan. Amin Yesus. Takkan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati. Oh jadikan Tuhan. Amin, amin, amin. Biar kehendak-Mu jadi takkan rahmat-Mu, jadikan kami. Dengan sungguh-sungguh katakan sama-sama, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, lagi katakan, jadikan kami sehati sepikir. Amin, amin, amin. Yes Jesus. Kan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami satu, jadikan kami satu, kami sekali lagi katakan, jadikan, jadikan kami satu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Engkaulah iman kami, Engkaulah janji Tuhan dalam hidup kami. Uramalaya shandenalamo, uramalaya senenalamolaya se, uramalaya sikerelamalaya so, rialamaya sikri
Yalabaya Shandere Yalo. Tuhan Yesus, Engkaulah roh hidup bagi kami, Engkaulah air hidup bagi kami. Kami percaya dan menerima Engkau sebagai roti hidup, sebagai air hidup bagi kami Tuhan. Dan Engkau berkata kalau kami makan dari daging-Mu dan minum dari anggur-Mu Tuhan, dari darah-Mu Tuhan, maka kami tidak akan lapar lagi, maka kami tidak akan haus lagi. Kami percaya Tuhan, Engkaulah gembala kami, kami tidak akan menginginkan apa-apa lagi Tuhan. I shall not want Tuhan. Kami tidak akan menginginkan apa-apa lagi, karena Engkau saja cukup bagi kami. Engkau saja memuaskan kami ya Tuhan. Dan tidak ada lagi yang kami inginkan yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau di dalam hidup kami, hanya Engkau yang menjadi pemimpin kami, hanya Engkau yang menjadi gembala kami. Dan sebagai domba-domba-Mu kami mendengar suara-Mu, dan kami mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak mendengarkan suara dari gembala asing. Kami tidak mendengarkan suara dari gembala yang lainnya. Kami hanya mendengarkan suara dari gembala sejati kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua suara dari gembala-gembala asing dalam hidup kami runtuh sekarang di dalam nama Yesus. Dan biarkan telinga kami terbuka hanya untuk mendengar suara gembala kami yang sejati, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Mohon meteraikan firman-Mu, dan tolong kami untuk hidup berdasarkan iman kepada janji Tuhan. Karena kami percaya dari janji itu muncul kasih karunia. Ajar kami percaya semua yang Kau tentukan berasal dari janji dan bukan berasal dari hukum Taurat. Semua telah Kau kerjakan. Bagian kami hanya percaya dan menerima apa yang Kau kerjakan. Kami percaya, kami menerima, dan kami menikmati semua yang telah Kau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Dan karena Engkau kami hidup sampai sekarang. Karena Engkau kami menjadi anak-anak Abraham yang mewarisi janji berkat itu. Dan di dalam nama Yesus kami telah menerima roh pemberi hidup itu, roh Kristus itu, yang memberikan hidup kekal kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita yang telah menerima anugerah dan firman-Nya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.